subscribe to my channel. Like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih nunggu DM kalian yang mau cerita horor, oke? Nah, aku mau cerita lagi yang cerita lainnya karena begitu banyak ya. Kalau yang udah nonton part satunya itu udah pasti tahu asalnya seperti apa. Kita langsung ke part 2, oke? Biar nggak lama-lama lagi. Di part 2 ini kelas 2 SMP. Ini lanjutan ya. Kelas 2 SMP itu aku nginep ke rumah saudara gitu kan. Karena saudara tuh minta ditemenin, suaminya itu dia ke Jakarta kerja, terus istrinya kan di Bogor gitu. Nah pas udah kayak gitu tuh dia juga punya baby, punya anak kecil. Jadi biasalah kalau kita tuh nemenin saudara gitu kan, daripada di rumahnya sendirian kan takut. Nah pas itu tuh aku main, akhirnya nginep gitu, memang disuruh buat nemenin. Nah ini beda hal, kalau kamar mandi aku itu kan di luar ya, kalau kamar mandi dia tuh udah di dalam. Tetapi pas kamar mandi dia di dalam itu, aku ingat banget waktu itu tuh jamnya tuh sekitar jam 12-an deh. Nah berhubung rumah dia tuh besar, terus luas, aku yang penakut ini gitu kan nggak berani tuh untuk ke belakang rumah dia gitu. Jadi gini loh, rumah dia itu kan ada teras, masuk ke dalam, langsung kelihatan ruang tamu luas gitu. Terus di kanannya itu kamar dia, kamar mandinya tuh ke belakang lagi. Nah sebelah kiri sini nih ini ruang, bisa dibilang ruang kayak buat setrika, ruang apalah pokoknya ruang macam-macam di situ gitu kan, agak besar belok. Jadi masuk nih, ini kamar dia di sini. Nah ini kamar mandi di ujung sini. Jadi tengah-tengah ini ruang TV gitu kan, tapi lega. Nah yang sebelah sini nih, sini ada ruangan juga. Ruangan ini tuh ruangan untuk kayak setrika atau beres-beres baju dan yang lainnya lah gitu. Nah aku tuh nggak pernah mau nih masuk ke dalam sini nih, termasuk ke kamar mandi dia aja aku nggak berani, karena menurut aku udah ngerasain hawa yang serem gitu kalau menurut aku ya. Udah gitu juga gelap gitu, jadi nggak berani tuh. Nah berhubung suruh nemenin si teteh ini karena suaminya kerja kan, dan dia juga punya anak kecil kan, mau nggak mau kan, walaupun aku penakut itu ya udahlah gitu kan. Aku coba, emang jam 12 malam lewat tuh, aku lihat jam kan, terus lihat jam, oh, jam 12 lewat ya, aku pengen pipis. Biasanya kan kalau di rumah itu ditemenin mama ya. Tapi kan kalau nginep aku lihat si teteh tuh lagi tidur nyenyak gitu kan, yang lainnya juga tidur nyenyak. Jadi ada temen aku juga nginep juga sama, cuma 2 orang. Aku tuh nemenin si teteh itu 2 orang. Bangunin nggak mungkin gitu, dia punya anak kecil, kasihan kan, takutnya aku dengar juga anaknya itu, karena kita tidur sampingan kan, anaknya juga nangis masih asik gitu. Aku lihat si teteh pules banget, sedangkan aku pengen pipis. Akhirnya aku beraniin ke belakang. Aku tuh nggak pernah ke belakang rumah dia, walaupun sering ke situ, tapi udah di depan aja gitu kan, main sama baby juga di depan aja, nggak berani ke belakang karena aku nggak ngerti, ada perasaan aneh dan serem aja gitu kayaknya di belakang itu. Ya udahlah, daripada aku kebelet, aku paksain aja tuh udah ke belakang. Set. Nah yang seperti aku ceritain kan, di belakang ini tuh, di sininya kamar mandi, yang di sini ruang setrika gitu kan. Karena aku jalan gitu kan ke sini, mau nggak mau aku lihat ke sebelah kiri ya. Aku lihat sebelah kiri, aduh astagfirullahaladzim kata aku gitu kan, kok ada pocong gitu, kok ada itu kunti atau apa, kok dekil banget gitu kan. Pakai bajunya tuh bukan putih, kuntinya tuh krem kayak tanah kuburan gitu warnanya gitu loh, putih tapi kena tanah gitu. Tanah kuburan tuh yang kayak coklat merah, tanah merah tuh coklat gitulah ya, pokoknya warnanya kayak gitu. Karena kan posisi kamar dia juga kan gelap kan. Terus si pocong itu di dekat jendela, si kuntinya itu di pojokan, dan
perlu kalian tahu nih, yang aku lihat itu memang benar sih, dia tuh nggak apa ya, nggak ke ubin tuh, nggak napak gitu kakinya, memang gantung. Dan perlu kalian tahu, kaki kun yang aku lihat gitu kan, yang aku lihat nih itu kakinya kayak kaki bebek kok, jadi bukan kayak kaki manusia. Kalian tahu kaki bebek kan? Kalau kaki bebek misalkan begini kan, misalkan di jalan misal ada 3 gitu kan yang begini. Misal kalau si kun itu begini ke bawah gitu, jarinya tuh ke bawah. Kalau bebek kan kayak gini, kalau jalan nih ya kan, kayak gini kan kalau bebek. Nah kalau si kun gini kakinya, jadi kayak gini aja nih. Nah gitu tuh, kakinya segini doang, tapi di sini kayak bebek nih, kayak gini, kayak kaki bebek. Makanya gak heran kalau misalkan kalian bisa cek, kalau misalkan kalian ngerasa rumah kalian angker nih, atau ada suara kun atau pernah ngeliat kun, lihat deh di tembok-tembok kalian ada nggak bekas kaki bebek. Coba deh. Ya aku sih nggak tahu ya semua kun tuh kakinya kayak gitu atau enggak, cuman aku sering banget ngeliat kayak gitu, rata-rata kaki kun kayak gitu. Jadi ya udah, kalian cek deh pokoknya kayak gitu tanda-tandanya. Di tembok kalian ada nggak bekas kayak bekas tanah atau bekas telapak kaki itu yang biasa kotor di sini nih, 3 gitu kayak bebek gitu ya, atau kaki bebek atau kaki ayam. Bebek sih biasanya bebek kan. Coba kalau ada itu berarti mungkin ada si kunnya gitu, kalau kalian ngerasa rumah kalian serem gitu kan. Oke, kita lanjut ya ke tema. Aku ngeliat, ya ampun kok aku ngeliat kayak gitu, apa itu bener gitu kan, aku penakut banget. So aku gimana, aku kayak bebek, aku lari aja langsung kamar mandi. Pas baru mau aku lari ke kamar mandi nih, mau di pintu kamar mandi, mau masuk ke dia, ya ampun, ada 3 ular gede-gede banget, segede kaki aku loh. Dulu mungkin segini kali ya, kalau 1 SMP itu gede-gede 3. Tapi ularnya itu mau arah ke kamar, jadi aku datang dia lagi pada jalan-jalan biasa gitu, kencang, hilang gitu, hilang. Tapi mereka berjalan secara bersamaan, 3 ular itu. Warnanya aku ingat ularnya itu kayak ular kayak warna emas gitu sih, corak-corak emas, ada silvernya, abu-abu gitu, pokoknya kayak apa ya, kayak ular piton atau apa gitu, nggak ngerti lah, pokoknya corak emas sih ya. Tapi udah kayak gini hilang. Dan situ aku mikir, aku ngaget, ular, astaga, aku takut kan. Aku lihat lagi ke bawah, kok hilang ya, kok nggak ada ya gitu kan. Ya udah, pas udah kayak gitu, ya ampun ini cobaan apa sih gitu, kok banyak banget di rumah ini gitu kan. Oke, buru-buru pipis langsung aja keluar. Itu tetap aku keluar kamar mandi tetap melihat si pocong sama si kun itu tetap. Dan si kun yang tadinya cuma aku 1 gitu, tiba-tiba nambah 2 orang, jadi kan 3 ya. Kataku kok banyak amat ya. Terus iya ada makhluk kecil juga, tapi aku nggak bisa bilang dia tuyul karena nggak botak, tapi cebol gitu, pendek. Kok banyak ya gitu kan ya. Terus kok pada jalan ya gitu. Tapi seolah-olah rame, paham gak sih, kayak jalan aja, kayak dia tuh nganggap itu jalanan aja sih gitu kayaknya kan. Jadinya tuh udah nggak terlalu rame buat aku tuh. Tapi dia jalannya itu berarah gitu. Jadi kalau misalkan rumah si Tete itu kan di depan gini kan, di depan ini kamar. Nah ini misalkan ruang ini, jadi terarah dari ruang ini cuma ke dapur, terarah nembus dapur gitu doang. Jadi tapi kayak jalan bisa semua. Dan nih yang kalian perlu tahu ya, zamannya aku tuh dulu ada yang namanya film Pocong Mumun. Ingat kan Pocong Mumun? Kalau yang era lahiran 90-an tuh pasti tahu Pocong Mumun. Aku lahir 92 kan. Pocong itu kan jalannya aclok-aclokan ya, yang aku lihat, aku cuma ngelihat pocong kayak gitu tuh cuma di Pocong Mumun, cuma di film-film. Aslinya itu dia gini, lurus aja ngambang, enggak tuh aclok-aclok ini enggak. Terus kain kapannya tuh warnanya enggak putih kali, warnanya itu warna putih tapi dicampur kayak tanah, jadi kayak orang kayak yang baru bangkit dari kubur gitu loh, coklat tanah sih, kotor gitu. Jadi gini, nah ini pocong jalan ini,
ke sana terus pocong. Si Kun juga sama, Kun gini juga ngambang, nggak ada tuh yang kena tanah gitu, nggak ada kena ubin dia lah gitu, nggak ada sih. Tapi arahnya ke sana semua, ntar ada lagi yang balik ke sini, bolak-balik lagi gitu. Tapi di belakang itu aja, di ruangan belakang setrika itu sampai ke dapur gitu. Pas udah kayak gitu, aku ceritanya nangis pulang dari kamar mandi karena gak kuat kok, makin banyak gitu yang lewat-lewat, bentukannya juga yang aku bilang itu, si Kun tadinya satu, pocong satu, tiba-tiba pas aku pulang kamar mandi tuh si Kunnya ada 3, terus ada tambah makhluk cebol 1. Belum lihat ular yang kayak gitu, kan aku nangis ya pertama. Terus si tante nanya, kenapa Tan? Kata dia, kok nangis? Kata dia, malam-malam gini kenapa? Serem di rumah teteh, aku bilang gitu kan. Tadi bilang ke situ lihat si pocong, terus ada si Kun, aku bilang gitu. Terus banyak lagi, terus juga ada ular sampai 3 tapi ngilang, ularnya gede-gede kata aku kan gitu, segede kaki aku, gede-gede banget tapi ngilang. Itu kan bukan ular bener kali ya, aku bilang gitu kan. Nah pas udah kayak gitu sih teteh ngomong gini, emang kita lihat apa ya kayak gitu, itu tempatnya tuh di belakang tuh kayak jalanan rame, aku bilang bolak balik. Udah gitu si poc-poc juga jalannya tuh nggak acak-acakan kayak pocong mumun, aku bilang gitu. Aku nggak nyari ngomongan aku tuh karena memang ya masih kelas 1 SMP sih kan gitu kan, masa bisa nyari hal kayak gitu, jadi ngomong apa adanya. Terus kata si teteh, ya udah kata dia, bukan cuma Intan kok yang lihat kayak gitu, kata si teteh gitu, udah pernah ada yang ngeliat juga ke rumah ini, kata dia. Kalau menurut Intan ini tempat apa ya? Nah ada yang aneh dari situ, dari pas si teteh nanya tuh, itu kenapa ya, kata si teteh, kok banyak setan. Yang tadinya aku jawab apa adanya, aku takut setan yang mau bolak-balik gitu, tapi ada yang aneh. Aku tiba-tiba si teteh itu nanya, menurut Intan itu tempat apa ya gitu kan, itu gimana sih menurut Intan gitu, pengen tahu aja soalnya sebelumnya juga pernah ada yang ngeliat. Teteh emang gitu, terus terang aja teteh minta diterawang tempat ini, soalnya teteh sendiri sering banget ngeliat bayangan yang gitu tiba-tiba hilang lewat serut gitu. Terus kadang-kadang juga lihat putih-putih hilang. Akhirnya teteh kan nanya kok orang bisa, kata dia, tapi pengen nyamain nama Intan. Ada yang aneh, si teteh itu nanya, aku ngejawab gak bisa dikontrol dan di luar nalar gitu karena aku kelas 1 SMP ya, tapi aku jawab sendiri, langsung connect ke aku. Pas pertanyaan dia tuh langsung ngomong, akunya ngomong tapi aku sendiri nggak ngerti kenapa aku bisa ngomong. Terus aku juga nggak bisa ngeberhentiin omongan aku, tapi aku sadar aku ngomong itu gitu loh, aku nyampein itu tapi nggak masuk di akal karena omongan-omongan yang aku bilang tuh kata-kata yang nggak pernah aku dengar sebelumnya gitu. Jadi aku ngomong gini, jadi rumah teteh itu, aku bilang gitu langsung ya, aku bilang ke teteh gitu, itu tuh jalanan setan teh di belakang, kalau bisa dibilang tuh tali aras, aku bilang gitu. Kalau di orang Sunda Bogor tuh ngomong itu tali aras. Tali aras itu jalanan setan menuju, ya kalau kata kita tuh kalau orang manusia tuh tolnya gitu loh, kalau mau cepet lewat tali aras gitu kan. Kalau mau misalkan dari alam dunia ke alam goib gitu mau cepet ya lewat jalan tali aras. Kebetulan ini yang membentang di rumah teteh itu dari ujung sana sampai ke ujung sana, ke kebun, ke bawah sampai ke air. Kan di bawah rumah dia tuh ada air sungai gitu, sungai ada sungai gitu sampai ke sungai gitu kan. Nah gerbang gaib sebenarnya sungai, cuma lewatnya lewat rumah teteh, bilang kayak gitu. Terus yang tadi juga Intan lihat itu sebenarnya yang 3 itu siluman ular. Dia siluman ular itu tempatnya kebetulan memang di situ, salah satu penjaga gerbangnya. Terus yang ada di rumah teteh sebelah sana, yang satu si pocong itu memang nempatin tempat itu di rumah ini. Yang si Kun itu juga satu di sini, tapi yang tadi 2, kata aku gitu, aku sendiri dong. Yang tadi 2 itu cuma lewat aja mau ke alam lainnya lagi gitu, lewat gerbang itu. Jadi lewatnya ke rumah teteh dulu dari arah sana. Pas banget kenanya yang belakang. Nah, teteh kaget, loh kok bisa sama ya, kata teteh gitu. Kemarin ya yang paranormal juga orang pinter lah, dia ngomong gitu kan, ngomongnya kayak gitu, itu jalanan setan, kata dia. Kok itu bisa tahu? Terus aku diemnya bingung, dari mana aku ngerti bahasa tali aras, dari mana juga aku bisa bilang itu setan.
Terus aku juga bisa bilang kalau itu tuh siluman ular. Sedangkan sebelumnya dengan eh, apa sih, diri aku yang polos itu masih kelas 1 SMP, cuma bilang aku takut, aku ngeliat ular, aku liat ini tuh, tiba-tiba pasti tete nanya, aku tiba-tiba ngomong dan gak bisa aku kontrol dan gak bisa aku stop, dan kata-kata yang gak lazim juga aku keluarin. Tapi aku juga merasa aku gak kesurupan ya, karena aku tahu aku ngomong itu, cuman bedanya aku gak bisa untuk udah stop deh, jangan ngomong, udah stop deh, diam, itu gak bisa. Semakin si tete nanya itu semakin aku ngejawab. Jadi si tete ngomong lagi kayak gini, ya sih, kita juga tahu Intan kan bisa melihat ya, baru kemarin tuh ketahuan gitu kan. Menurut Intan ini harus gimana ya, kata dia gitu. Nah aku jawab lagi, aku jawab di luar prediksi aku juga, aku jawab susah ya, ini kan jalan jalan tol ya, emang sih kita sebagai manusia tuh nggak boleh ngalah sama makhluk kayak gini, aku bilang gitu kan. Tapi kalau ditanya jalannya gimana aku nggak tahu, aku cuma bisa ngeliat itu, aku bilang gitu. Kalau bisa pindah. Terus lanjut ya ke cerita yang selanjutnya. Terus pas udah ngomong kayak gitu, kata si tete kok sama ya, sebelumnya dia juga udah konsultasi gitu, dia juga sering ngerasain hal aneh di rumah gitu kan. Cuman ada satu hal yang dia belum konsultasiin sama orang yang udah pernah lihat rumah dia gitu, yang jawabannya kurang lebih sama kayak aku, bahwa rumah itu yaitu jalanannya setan gitu. Akhirnya tete nanya, Tan, menurut kamu ada yang aneh nggak di teteh, kata dia gitu. Soalnya teteh ngerasa kok badan teteh ada yang aneh ya, ditambah teteh ada penyakit gitu kan, suka muntah-muntah, mual gitu kayak orang hamil. Tapi giliran dicek ke dokter itu katanya cuma asam lambung naik gitu. Nah udah kayak gitu dikasih obat tuh sama dokter, obat-obat asam lambung gitu, sampai udah minum jamu juga gitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya di perutnya gitu, sakit terus, kata si tete gitu. Muntah juga gitu, tete kan bisa bedain, kata dia, tete kan sering asam lambung, kata dia memang, tapi sakitnya nggak kayak gitu, kata dia, ini mah kayak sakit orang yang kayak baru hamil gitu, kata si tete gitu kan ya. Terus aku bilang hamil kali, aku bilang gimana sih, kata dia bisa hamil, orang dia aja kan masih baby kan anaknya waktu itu, kalau nggak salah masih 7 bulanan gitu. Udah gitu dia bilang KB gitu, nggak mungkin hamil. Udah gitu dia juga bilang head terus kok, headnya lancar setiap bulan gitu kan, nggak mungkin hamil Latan gitu. Terus kata si teteh, teteh serius nih Tan, nanya kenapa ya, kata dia, coba tolong lihat. Terus aku bilang gini, teh kan aku mah nggak bisa apa-apa, aku bilang gitu. Gimana mungkin bisa ngelihat gitu, selama ini kan cuman bisa saya ngelihat hantu-hantu juga masih nggak percaya 100%, atau mungkin memang karena aku yang memang penakut segala macam gitu. Terus kayak tadi kan dibilang, katanya kita juga pernah nanya ini ke yang orang bisa jawabannya sama kayak aku gitu, kalau itu memang jalanan setan. Kalau untuk teteh kondisi nggak tuh, coba, kata dia, coba fokus, kata si teteh gitu kan, nanya teteh bener-bener minta tolong, kata si teteh. Ya gimana ya, kata aku gitu. Coba teteh nanya lagi, coba ulang deh, aku bilang gitu, gimana coba pertanyaannya. Terus teteh nanya lagi ke aku, biar aku fokus, ini pengen tahu, aku sebenarnya pengen main tuh, serius, aku pribadi tuh aku main-main, pengen tahu gitu kenapa bisa kayak gitu kan. Pas udah kayak gitu, coba tolong liatin teteh kenapa perutnya sering sakit, kata dia. Kata dokter asam lambung, cuma teteh ngerasa kok beda ya, kayak bukan asam lambung, ini mah kayak orang hamil, tapi dibilang hamil juga nggak mungkin hamil, headnya teratur gitu kan. Kayak aku tuh merem gini, pas udah merem kayak gitu langsung ada gambaran. Aku langsung ngomong ke si teteh, ngomong seperti biasa, aku nggak bisa kontrol omongan aku, jadi aku ngomong ngoceh aja gitu seperti yang aku lihat. Jadi aku tuh kayak ngelihat gambar gitu, kalau kata orang tuh kayak kita nonton TV tapi aku harus terjemahin ke si teteh itu apa gitu. Jadi anak SMP sekecil aku tuh paham apa sih tentang hal ini gitu. Coba kalian simak nih ya, jawaban aku tuh inget banget waktu itu. Teteh itu bukan asam lambung, di dalam perut teteh ada warna kuning kayak telur, aku bilang gitu, bisa dibilang tuh hamil, aku bilang
hamilnya bukan hamil anak manusia tapi anak setan.